Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi kita di sesi ketiga. Pada sesi ketiga atau tatap muka ketiga di mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana menganalisis dan mendesain sebuah jabatan. Jadi nanti teman-teman di forum diskusinya yang pertama kali sudah kita evaluasi bersama, Ibu melihat di sana masih ada banyak teman-teman yang tidak memperhatikan apa yang sudah menjadi clue di video sapaan Ibu ya. Saya sudah bilang kalau misalnya mau nilainya maksimal, saya tambah lagi peraturannya harus on time. Jadi yang namanya sesi 1 itu kerjakan di minggu 1, sesi 2 di minggu 2, sesi 3 di minggu ketiga. Saya paham semua orang pasti punya kesibukan, ada yang sambil bekerja dan lain sebagainya. Ibu juga sama. Cuma kita dalam hidup itu kita juga harus memanage dan memprioritaskan. Jadi disempatkan gitu. Wong kadang kalau misalnya mau jujur kan pasti lebih banyak scroll media sosial, kemudian mengurangi jam tidur, itu tuh akan pasti. Toh begitu kita menyelesaikan tugas sesi 1, 2, 3, itu kan tugas untuk UT-nya selesai seperti itu ya. Cuma harus make a time atau menyediakan waktu seperti itu ya. Nah, pada kesempatan atau tatap muka ketiga ini nanti kita akan mempelajari apa sih desain jabatan, kemudian analisis jabatan seperti itu. Nah, teman-teman nanti silahkan dipelajari bagaimana sih proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang sebuah pekerjaan. Nah, di sini nih kita harus mengetahui apa sih tugasnya, tanggung jawabnya, kondisi kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan. Itu akan menjadi dasar dari berbagai aktivitas MSDM untuk mencapai tujuan dari organisasi atau instansi tempat kita bekerja. Setelah itu, jenis-jenis analisis jabatan itu kita melakukan ada beberapa hal. Ada analisis jabatan tradisional, strategis, kemudian analisis jabatan yang didasarkan pada kompetensi yang difokuskan pada kebutuhan dari organisasi, seperti itu. Nah, kemudian untuk melakukan analisis jabatan dan pengumpulan datanya apa yang harus kita lakukan? Kita jelas harus menyusun tools yang namanya kuesioner untuk melakukan wawancara. Ya, kemudian kita harus periksa juga dari catatan kerjanya dan kita perlu melakukan FGD dengan semua pihak yang terlibat, terutama pada sektor atau bidang atau divisi yang membutuhkan seperti itu. Nah, kemudian ada banyak metode analisis, teman-teman bisa mempelajari itu di buku MSDM ya. Ada kita bisa menggunakan pendekatan PIQ, kemudian functional job analysis gitu ya, critical incident technique dan lain sebagainya. Nah, kemudian proses analisis jabatan ini kita harus melakukan manajemen. Jadi kita harus melakukan perencanaan, persiapan dan sosialisasi kepada semua pihak, pengumpulan data, pengolahan, kemudian kita lakukan verifikasi, kemudian penyusunan hasil akhirnya. Sehingga di situ akan tersusun draft bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk proses rekrutmennya, gitu ya. Nah, di sini kita perlu melakukan deskripsi dari jabatan. Ini yang akan kita announce pada semua yang akan mendaftar, identifikasi jabatan dan ringkasan jabatan yang kita inginkan, tugas dan tupoksinya gitu ya, kondisi kerjanya, peralatan kerjanya, dan wewenang yang akan dimiliki oleh sebuah jabatan yang akan kita bentuk seperti itu. Spesifikasi jabatan juga kita harus tahu persyaratan minimum requirement yang kita butuhkan, kayak misalnya tingkat pendidikan minimumnya, pengalaman kerja, keterampilan teknis, kompetensi dan lain sebagainya. Nah, di situ kita akan banyak melakukan ini ya, desain jabatannya dengan melakukan beberapa pendekatan, bisa melakukan job simplification atau penyederhanaan kerja, job enlargement atau perluasan kerja, job enrichment bisa pengayaan kerja, dan job rotation. Jadi rotasi kerja kalau misalnya memang mutasi dibutuhkan. Di samping itu kita harus memberikan beberapa pertimbangan nih dalam desain jabatan. Salah satunya efisiensi. Ini jelas karena perusahaan itu pengen profit itu pasti maksimal. Motivasi pada karyawan, ada ergonomi, ada teknologi yang digunakan, kemudian struktur organisasi yang memang dibutuhkan. Kemudian sehingga nantinya mahasiswa ini bisa melakukan
analisis jabatan yang sederhana, menyusun deskripsi dan spesifikasi jabatan, dan memahami hubungan antara analisis jabatan dengan fungsi MSDM lainnya. Nah, untuk clue penilaian agar maksimal, Ibu ingatkan lagi, segera ikuti diskusi itu secara on time gitu ya, jangan pindah minggu. Kemudian gunakan beberapa sumber sitasi. Setelah itu lakukan proses parafrase yang Anda gunakan dengan pemikiran sendiri, kemudian cantumkan daftar pustakanya seperti itu. Oke, go ahead, selalu semangat, semoga selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.